Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, katakan bersama saya seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. 2021, the battle is the Lord. Di mana peperangan saudara, peperangan saya menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang berperang buat saudara, Tuhan yang berperang buat saya. Sebelum kita melanjutkan khotbah saya mau sekali lagi mengajak saudara untuk melihat video Team of the Year Bethesda Church tahun ini 2021, The Battle is the Lord. ...2021, the battle is the Lord. Seperti yang tadi saya katakan, di mana tahun ini peperangan saudara, peperangan saya menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat saudara, Tuhan yang akan berperang buat saya. Tuhan akan berjalan di depan saudara, Dia menutup barisan di belakang saudara, Dia menudungi saudara dengan kepak sayapnya. Dia akan membawa saudara dan saya masuk ke tempat perhentiannya untuk melihat pekerjaan yang sudah Dia selesaikan dalam seluruh area kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Sepanjang 3 minggu ini minggu yang keempat, kita sudah sama-sama belajar hal yang praktis. Ketika saudara mau melihat Tuhan berperang buat saudara, minggu yang pertama kita sudah sama-sama belajar bahwa jangan bergantung kepada apa yang saudara lihat, tapi bergantung kepada apa yang saudara tidak lihat, bergantung kepada Tuhan. Kita sudah belajar tindakan praktisnya adalah berdoa, memuji Tuhan, amin. Kemudian merenungkan firman Tuhan, duduk diam, makan firman Tuhan. Sesungguhnya ketika saudara duduk diam, makan firman Tuhan, saudara sedang ada dalam peperangan di mana Tuhan yang berperang buat saudara, buat saya. Kemudian taruh semua perkataan Tuhan, taruh semua janji Tuhan di dalam hatimu. Minggu yang kedua kita sudah sama-sama melihat bagaimana rahasianya Kaleb sehingga Kaleb bisa mendapatkan warisannya. Kaleb menaruh semua perkataan Tuhan, dia taruh semua janji Tuhan di dalam hidupnya. Selama dia menaruh janji Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan pelihara hidupnya. Dia tetap kuat, tetap sehat, tetap awet muda untuk melihat warisannya. Dan ketika dia masuk tanah perjanjian, dia memperkatakan
janji Tuhan yang dia taruh dalam hatinya. Dan Tuhan merealisasikan apa yang Kaleb katakan, yaitu janji Tuhan yang dia taruh dalam hatinya. Tuhan menyertai Kaleb, Tuhan menghalau semua musuh-musuhnya sampai Kaleb menduduki warisannya. Tuhan berperang untuk Kaleb. Dan minggu yang ketiga kemarin kita sudah sama-sama belajar, saudara dan saya adalah orang-orang yang disebut orang tawanan yang penuh pengharapan. Amin. Dan semuanya ini terjadi oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Alkitab mengatakan, oleh karena darah perjanjianku. Amin. Oleh karena darah perjanjianku, sekarang saudara dan saya bukan lagi orang-orang tahanan yang tidak punya pengharapan, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang tahanan yang penuh dengan pengharapan. Kita sudah sama-sama belajar ketika saudara dalam keadaan yang sulit, ketika saudara dalam keadaan yang gelap, saudara menerima laporan yang buruk tentang kesehatan saudara dari dokter, saudara menerima laporan yang buruk keuangan perusahaan saudara. Jangan bangkitkan keputusasaan saudara, tapi bangkitkan pengharapan saudara. Karena saudara dan saya sekarang adalah orang-orang tahanan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Bukan karena apa yang saudara lakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan. Alkitab mengatakan oleh karena darah perjanjianku. Amin. Tuhan berjanji oleh karena apa yang dia lakukan, hari ini dia akan membebaskan kamu. Jadi ketika saudara dalam situasi yang sulit, ketika saudara dalam kegelapan, di lembah, dalam lobang, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Amin. Dia akan menyelamatkan saudara dan tidak sampai di sini. Oleh karena darah perjanjianku, Tuhan akan mengganti apapun yang hilang daripadamu 2 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Dan kita sudah sama-sama belajar tindakan praktisnya. Oleh karena darah perjanjianku, ketika kamu dalam situasi yang sulit, ketika kamu dalam lembah kegelapan, praktis yang bisa saudara lakukan adalah ambil perjamuan kudus. Sebagaimana Abraham ketika dia di lembah raja, Melkisedek datang kepada Abraham, menyongsong Abraham di lembah, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Hal ini ingin memberitahukan kepada saudara ketika saudara dalam situasi yang sulit, di titik yang paling rendah dalam hidupmu, ambil tubuh Tuhan, ambil darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan mengingatkan kepada saudara, oleh karena darah perjanjianku, aku akan membebaskan kamu dari lubang ini. Amin. Dan apa yang hilang daripada saudara akan diganti 2 kali lipat. Jadi kita sudah belajar hal-hal yang praktis yang merupakan bagian saudara, bagian saya, sehingga peperangan saudara menjadi peperangannya Tuhan. Karena saudara sudah mengerti hal-hal praktis yang menjadi bagian saudara, sehingga Tuhan menggantikan posisimu berperang. Peperangan saudara menjadi peperangannya Tuhan. Sebagaimana saya sudah sampaikan sejak minggu yang pertama, saudara bisa mendownload Wiscard. Biasa seperti biasa di awal tahun kita ada Wiscard, tapi kali ini Wiscardnya bentuknya elektronik, bukan bentuknya fisik. Saudara bisa download atau bisa unduh di website Bethesda Church. Kemudian saudara download, simpan di dalam handphone saudara atau dalam laptop saudara. Saudara bisa tulis, ada 3 poin di sana. Peperangan saudara, kalau peperangan saudara banyak, pergumulan saudara banyak, tantangan saudara banyak, saudara bisa tambahin sendiri. Saudara boleh tulis peperangan saudara yang selama ini membuat saudara letih lesu, berbeban berat, menghabiskan energimu, di mana saudara gak punya kekuatan lagi untuk mengatasi masalahmu, pergumulanmu, saudara gak punya kekuatan lagi untuk berperang. Dan hari ini saudara boleh tulis, amin, tulis semua peperangan saudara. Sesungguhnya hari ini saudara dan saya mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya gak sanggup lagi, saya gak punya kekuatan lagi untuk menghadapi ini semua. Tapi hari ini mataku tertuju kepadamu Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Dan hari ini saya kembali mau mengajak saudara sama-sama melihat. Minggu yang lalu kita sudah melihat ketika orang Kristen dalam keadaan yang sulit, dalam situasi yang gelap. Kebanyakan orang Kristen bertanya atau memiliki pikiran, di mana Tuhan? Di mana berkat Tuhan? Di mana janji-janji Tuhan? Sesungguhnya saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan sedang dan selalu bekerja di dalam hidupmu. Amin. Nah, kebanyakan orang Kristen tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya ketika orang Kristen melihat Tuhan menyelamatkan mereka dari masalah. Kebanyakan orang Kristen tahu
Tuhan bekerja dalam hidupnya ketika mereka melihat Tuhan menyelamatkan mereka dari masalah. Tetapi sesungguhnya banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa Tuhan sedang dan selalu bekerja dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa sesungguhnya musuh saudara, musuh saya selalu ingin mendatangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Tapi mereka tidak pernah berhasil. Banyak orang Kristen yang hanya mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang mereka tahu atau mereka lihat. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk sesuatu yang mereka tidak tahu dan mereka tidak lihat. Saya mau kasih tahu sama-sama, musuh saudara senantiasa ingin mencelakakan saudara. Mungkin tahun yang lalu, mereka ingin membunuh saudara dengan virus kuman yang mematikan. Tapi saudara tidak pernah tahu. Malaikat datang menghadang dan menyelamatkan saudara. Ketika saudara sedang dalam perjalanan, saudara tidak pernah tahu bahwa musuh saudara ingin mendatangkan kecelakaan buat saudara. Tapi saudara juga tidak pernah tahu, ternyata malaikat datang menyelamatkan saudara. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan sedang dan selalu bekerja di dalam hidupmu. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat satu cerita dalam Alkitab. Di dalam cerita ini, saudara bisa melihat sesungguhnya Tuhan selalu dan sedang bekerja di balik layar. Saudara masih ingat cerita tentang Esther? Cerita Esther ditulis 483 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik kitab Esther, saudara tidak akan pernah menemukan nama Allah atau nama Tuhan disebutkan di sana. Jadi kitab Esther merupakan satu-satunya kitab yang tidak pernah menyebut nama Tuhan atau nama Allah. Tapi sekalipun demikian, saudara bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar di dalam cerita Esther. Kita akan sama-sama melihat. Kalau saudara lihat cerita Esther, di dalam cerita Esther diceritakan sejak orang tuanya Esther mati, Esther dirawat oleh seseorang yang bernama Mordekai. Dan di dalam cerita Esther juga diceritakan ada seorang raja yang bernama Ahasiweros. Suatu hari, raja ini mengadakan pesta. Dan pestanya berlangsung selama berhari-hari, selama 180 hari. Suatu hari Raja Ahasiweros, dia memanggil sang ratu yang bernama Ratu Wasti. Tetapi Alkitab menceritakan ratu ini tidak mau datang. Dan seluruh kerajaan mengetahui peristiwa ini. Sehingga menimbulkan amarah dari Raja Ahasiweros. Kemudian salah satu penasehat raja memberikan masukan kepada raja. Kalau raja tidak menghandle peristiwa ini dengan baik, maka kelakuan Ratu Wasti akan menular kepada wanita lain di dalam kerajaan ini. Sehingga mereka tidak mau menghormati suaminya lagi. Kemudian perhatikan baik-baik, apa tindakan yang diusulkan kepada raja. Esther pasal 1 ayat 19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Di sini penasehat raja mengusulkan bahwa Ratu Wasti dilarang menghadap raja. Dengan kata lain, Ratu Wasti dipecat dan kedudukannya diganti kepada orang lain. Saudara dan saya sudah tahu siapa yang menggantikan Ratu Wasti. Yang menggantikan adalah Esther. Nah, sesungguhnya di sini saudara bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Kemudian kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, kemudian para biduanda raja mengumpulkan gadis-gadis di benteng Susan. Nah, sebelum gadis-gadis ini pergi menghadap raja, gadis-gadis ini dipelihara menurut ketentuan perempuan-perempuan sebelum menghadap raja. Selama 12 bulan. Waktu selama 12 bulan ini dipakai untuk memakaikan wangi-wangian. Setelah itu mereka baru boleh menghadap raja. Ayat yang ke-15, pasal yang kedua. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan.
Perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan, Esther adalah wanita yang cantik. Waktu Esther muncul, Alkitab mengatakan, Esther mendapat kasih sayang dari semua orang yang melihat dia. Kenapa? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara merasa orang yang good looking, saudara ganteng, merasa cantik, kebanyakan orang yang ganteng, yang cantik hanya berpegang kepada apa yang mereka miliki. Mereka tidak lagi berpegang kepada kebaikan Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Tetapi sekalipun Esther cantik, Alkitab mengatakan, dia tetap berharap kepada kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya waktu dia muncul, dia mendapat kasih sayang dari banyak orang yang melihat dia. Amin. Jadi ingat baik-baik, sekalipun saudara baru dalam bisnis, saudara baru berbisnis, sedangkan orang lain sudah lama berbisnis, mungkin dari orang tuanya, dari kakeknya, dari keturunannya yang ketiga, keempat di atas, sedangkan saudara baru. Tetapi kalau saudara mendapat kasih karunia dan kebaikan Tuhan, saudara menjadi orang yang berbeda. Orang senang berbisnis dengan saudara. Amin. Ayat 16, ayat 17. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Ayat yang ke-17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak-anak dara lain. Alkitab mengatakan Esther mendapat sayang dan kasih. Sayang dan kasih di sini terjemahannya adalah grace and favor. Amin. Kalau saudara mendapatkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik dalam setiap kehidupanmu. Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara mendapat kasih karunia dan kebaikan Tuhan, maka pintu-pintu yang baik akan terbuka buat saudara, buat saya. Jadi jangan bergantung kepada pendidikanmu, jangan bergantung kepada kekuatanmu, jangan bergantung kepada pengalamanmu. Puji Tuhan buat pendidikan yang saudara miliki, puji Tuhan buat latar belakang yang saudara punya, puji Tuhan buat pengalaman. Tapi jangan bergantung itu semua. Jangan bergantung kepada itu semua, tapi bergantung kepada kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan ada seseorang yang jahat yang bernama siapa? Haman. Haman dia orang Agag, bangsa Amalek. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana caranya Haman ini bisa ada di kerajaan Persia. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya dia ada di kerajaan Persia. Perhatikan baik-baik, Haman dia orang Agag, bangsa Amalek. Waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pertempuran musuh yang pertama kali dihadapi oleh orang Israel adalah bangsa Amalek. Dan Tuhan berpesan kepada Musa, kepada bangsa Israel, jangan pernah kompromi sama bangsa Amalek. Nah, bangsa Amalek menggambarkan apa di masa sekarang? Amalek itu artinya daging, kedagingan. Jadi Amalek adalah kedagingan. Dan Tuhan berpesan, apapun yang saudara kompromi, apapun yang saudara tidak binasakan, akan membinasakan saudara. Sebagaimana kepada Saul dipesan, kamu harus membinasakan bangsa Amalek. Dan Saul tidak membinasakan bangsa Amalek. Apa yang terjadi? Bangsa Amalek membunuh Saul. Apa yang kamu tidak binasakan akan membinasakan kamu. Ini prinsip. Dan tentunya saudara dan saya hari ini tidak membunuh orang. Firman Tuhan berkata, Yesus mengajarkan kepada saudara, kepada saya, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Tetapi Amalek di sini berasal dari kata amal. Amal artinya adalah usaha kedagingan. To labor hard, to labor with pain. Kamu harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Stop, itu semua Amalek. Dan ini akan membinasakan saudara. Binasakan Amalek, kalau tidak Amalek akan membinasakan saudara.
usaha kedagingan. Jadi Haman, orang Agag, bangsa Amalek, kita tidak tahu kenapa dia bisa ada di kerajaan Persia. Dan raja mengaruniakan kedudukan yang sangat tinggi kepada Haman, melebihi pembesar-pembesar yang berdiri di hadapan raja. Dan semua orang yang ada di pintu gerbang, penjaga pintu gerbang, kalau Haman lewat di sana, mereka semua sujud menyembah. Satu hari Alkitab menceritakan, ketika Haman melewati pintu gerbang, apa yang terjadi? Di situ ada Mordekai. Semua orang sujud menyembah kecuali Mordekai. Dia tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Dan apa yang terjadi ketika Haman melihat Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada dia, hatinya panas. Dan dia berikhtiar untuk membinasakan bangsa Yahudi. Karena Mordekai adalah bangsa Yahudi. Kemudian dia pergi menghadap raja. Dia mengusulkan untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Apa responnya raja? Raja memberikan perak kepada Haman, memberikan cincin materainya, dan raja berkata, perbuatlah kepada bangsa ini apa yang kamu pandang baik. Saya mau saudara mengerti. Sejak Raja Kores, Raja Persia, yang berkuasa sebelum Raja Ahasiweros, sejak Raja Kores mengalahkan Babel, Raja Kores mengizinkan orang-orang Israel yang tinggal di Babel secara paksa selama 70 tahun, mereka boleh kembali ke Yerusalem. Raja Kores mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Dan pada saat itu ada begitu banyak orang Israel yang kembali ke Yerusalem, termasuk Ezra, Nehemia. Tetapi ada juga yang berdiam di Persia, termasuk Esther, termasuk Mordekai. Betul, dan saya mau saudara mengerti, ketika raja mengeluarkan keputusan untuk mensupport, mendukung rencananya Haman untuk membinasakan orang Yahudi. Saat itu bangsa Israel ada di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Baik yang ada di Persia maupun yang ada di Yerusalem, Israel ada di bawah kekuasaan Persia. Jadi bangsa Israel yang mau dibunuh oleh Haman bukan hanya bangsa Israel yang ada di Persia, tapi juga bangsa Israel yang ada di Yerusalem. Termasuk Ezra, termasuk Nehemia. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Esther dan Mordekai tidak kembali ke Yerusalem saat itu? Kenapa mereka tetap ada di Persia? Apakah Tuhan suruh mereka stay? Apakah Tuhan berkata sama mereka suruh stay? Kita tidak pernah menemukan dalam Alkitab Tuhan menyuruh mereka stay. Tapi kita tahu di sini sekarang Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Amin. Tuhan sedang bekerja di belakang layar untuk menyelamatkan bangsa ini. Sebagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dengan menempatkan Musa di dalam kerajaan Firaun. Amin. Kita tidak pernah tahu. Sesungguhnya Tuhan terus dan sedang bekerja di belakang layar. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Setelah Mordekai mengetahui segala sesuatunya, apa yang terjadi? Mordekai berkabung. Dia mengenakan pakaian kabung, kemudian memakai abu. Dan ketika Esther melihat dari istana, Esther mengirim sida-sida untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Dan ini yang Mordekai katakan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan mau memakai saudara untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan mau kamu lakukan, pandanglah itu sebagai kehormatan buat saudara. Sekali lagi saya ulangi, kalau Tuhan mau saudara melakukan apa yang Tuhan mau, pandanglah itu sebagai kehormatan buat saudara. Kalau saudara tidak mau, Tuhan tidak pernah mau memaksa saudara. Dia bisa suruh orang lain. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, ketika Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang besar buat saudara. Saudara masih ingat ketika Tuhan meminjam perahunya Petrus untuk mengajar? Sesungguhnya di pantai itu ada begitu banyak perahu. Kenapa Tuhan pilih perahunya Petrus? Kalau sampai Tuhan memilih perahunya Petrus, ini satu kehormatan buat Petrus. Kalau saja saat itu Petrus berpikir, ngapain saya buang-buang waktu, pinjemin perahu hanya untuk ngajar, lebih baik saya nangkap ikan.
Kalau saja Petrus berpikir demikian hari itu, kalau saja hari ini saudara berpikir, ngapain saya nonton YouTube, ngapain saya ibadah online, buang-buang waktu. No. Ketika saudara ibadah, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saya mau kasih tahu, saudara tidak membuang-buang waktu. Alkitab mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia seperti Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Kamu akan berlari, tidak akan pernah menjadi lesu, kamu berjalan, tidak akan pernah menjadi lelah. Yang percaya boleh bilang amin. Setelah Tuhan memakai perahunya Petrus, Tuhan menyuruh Petrus menolakkan perahunya ke tempat yang dalam. Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Petrus menangkap ikan dan jalannya hampir koyak. Tuhan memberkati Petrus dengan berkat yang besar. Kalau saja Petrus menolak saat itu, nggak masalah buat Tuhan, tapi berkatnya untuk orang lain. Amin. Jadi kalau Tuhan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu, pandanglah itu sebagai kehormatan buat saudara. Dan ketika Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang besar buat saudara. Mordekai berkata, sekalipun engkau berdiam diri saja di dalam istana ini, tetap akan terjadi kelepasan untuk bangsa ini. Tapi mungkin kau akan mati. Tapi siapa tahu, untuk itulah engkau ada di istana ini. Dengan kata lain, untuk itulah engkau menjadi ratu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa ini. Tapi kalau engkau nggak mau, nggak apa-apa. Akan ada orang lain yang melepaskan. Dan apa yang terjadi? Esther, dia mau. Dia merencanakan untuk pergi menghadap raja. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, ada satu hukum yang mengatur kalau orang pergi menghadap raja tanpa diundang, orang itu harus mati. Tetapi Esther berkata, aku akan menghadap raja. Biarlah kamu berdoa untuk aku, sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Esther mengenakan pakaian lengkap sebagai seorang ratu. Dia pergi menghadap raja. Ketika dia berdiri di hadapan raja, puji Tuhan, Alkitab berkata, raja berkenan atas Esther. Saudara bisa lihat kembali, Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Amin. Raja Ahasiweros berkenan kepada Esther dan raja berkata, apakah maksudmu, apakah keinginanmu, setengah dari kerajaan pun akan aku berikan kepadamu. Singkat cerita, Esther mengundang raja, bukan hanya raja tapi juga mengundang Haman untuk pergi ke perjamuan yang Esther adakan. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Haman begitu bangga. Dia besar kepala karena dia berpikir, oh ratu memperhatikan dia, selain raja, ratu memperhatikan dia. Kemudian dia ceritakan kepada keluarganya, dia ceritakan kepada istrinya, dia ceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Tapi hatinya Haman tetap panas sama Mordekai. Tetap panas. Karena ingat tadi seperti yang saya katakan, waktu Haman melewati pintu gerbang, Mordekai ada di sana, tapi Mordekai tidak mau sujud menyembah. Haman tetap panas. Esther pasal 5 ayat 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Saudara bisa lihat, Haman masih panas sama Mordekai. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Undangan Esther yang mengundang Haman untuk ikut perjamuan bersama raja di rumahnya tidak berguna. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Jadi hatinya tetap panas. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara, sekalipun manusia hatinya panas, Tuhan bisa ubah menjadi ucapan syukur. Mazmur pasal 76, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Jadi perhatikan baik, Tuhan bisa mengubah panas hati manusia menjadi ucapan syukur baginya. Jadi ketika Haman panas hati kepada Mordekai, Tuhan bisa mengubah panas hatinya Haman menjadi ucapan syukur buat Mordekai. Amin. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, apapun rancangan jahat yang orang lain rancangkan buat saudara, Tuhan bisa ubah jadi ucapan syukur buat saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Esther 5 ayat 14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Perhatikan baik-baik, di sini diceritakan
istrinya Haman yang bernama Seres mengusulkan kepada Haman untuk membuat tiang di belakang rumahnya setinggi 50 hasta. Satu hasta kurang lebih 45 cm. Jadi 50 hasta kurang lebih 22,5 meter. Untuk apa? Untuk menggantung Mordekai. Dan hal ini dipandang baik oleh Haman. Haman memerintahkan untuk membuat tiang itu. Tetapi apa yang terjadi? Ester pasal 6 ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Saya percaya Tuhan yang memberikan orang tidur nyenyak. Tapi terkadang Tuhan membuat orang juga gak bisa tidur. Nah, kalau saudara sampai gak bisa tidur, perhatikan baik-baik. Bangun, berdoa, gunakan waktumu untuk baca firman Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara akan mendapatkan hikmat, saudara akan mendapatkan kesehatan, saudara akan mendapatkan kemakmuran. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, pada malam itu, ketika Haman dan istrinya berbicara untuk membuat tiang, untuk menggantung Mordekai, malam itu raja tidak bisa tidur. Dan raja melakukan apa yang tidak umum. Raja melakukan apa yang tidak biasanya. Raja menyuruh membacakan kitab sejarah, kitab pencatatan sejarah. Kemudian kitab pencatatan sejarah dibacakan kepada raja, dan apa yang raja temukan? Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Ketika catatan kitab sejarah dibacakan, maka di situ diketemukan bahwa Mordekai pernah berjasa kepada Raja Ahasiweros. Raja pernah memberitahukan sida-sida yang bernama Bigtan dan Teres, dua orang ini pernah berencana untuk membunuh raja. Mordekai memberitahukan. Jadi Mordekai pernah berjasa. Dan Mordekai belum pernah diberikan penghargaan atau kehormatan. Kemudian raja, perhatikan baik-baik, raja berencana untuk memberikan penghargaan, kehormatan kepada Mordekai. Kemudian raja memanggil Haman. Amin. Raja memanggil Haman dan raja meminta saran kepada Haman. Apa yang harus aku lakukan kepada seseorang di mana raja berkenan memberikan penghargaan kepada dia, kehormatan kepada dia. Lagi-lagi Haman, dia besar kepala, dia berpikir bahwa orangnya adalah dia. Amin. Siapa lagi kalau bukan saya? Jadi lihat, perhatikan baik-baik. Kemudian Haman memberitahukan kepada raja apa yang harus raja lakukan kepada orang yang raja berkenan untuk menghormati atau memberikan penghargaan. Kemudian apa yang terjadi? Ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Di sini saudara bisa lihat, raja memerintahkan kepada Haman untuk melakukan segala sesuatu yang raja perintahkan. Sepatah kata pun jangan dilalui. Kemudian apa terjadi? Haman melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan raja. Setelah Haman melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan raja, Haman kembali ke rumahnya. Dia ceritakan semuanya kepada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian Alkitab menceritakan setelah itu datanglah pesuruh dari raja untuk menjemput Haman, supaya Haman menghadiri perjamuan bersama raja yang diadakan oleh Ester. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan baik-baik. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Raja lagi-lagi berkata kepada Ester, apa yang kamu inginkan? Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Apa yang kamu inginkan? Niscaya setengah kerajaan pun aku berikan kepadamu. Itulah saatnya Ester memberitahukan bahwa ada seseorang
yang ingin membinasakan bangsanya. Kemudian raja bertanya, siapakah dia? Esther berkata, Hamanlah orangnya. Kemudian Haman ketakutan. Kenapa? Karena raja sangat marah sekali. Singkat cerita, Haman digantung di tiang yang dia buat. Saya mau kasih tahu sama saudara, sejarah membuktikan ada begitu banyak cerita dalam Alkitab ketika orang mempersiapkan sesuatu untuk membinasakan seseorang, maka Tuhan bisa mendatangkan kebinasaan dari apa yang dipersiapkan orang ini. Wow, itu sebabnya jangan main-main. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau ada orang yang merancangkan kejahatan sama saudara, kalau sampai ada orang yang merancangkan kejahatan sama saudara, saudara jangan senang dulu. Saudara harus berdoa buat mereka. Mereka butuh doa saudara. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Mereka menyentuh saudara. Mereka menyentuh Tuhan. Amin. Jadi kembali ke pertanyaan awal, ketika orang Kristen menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang gelap, banyak orang Kristen bertanya, Tuhan kamu di mana Tuhan? Tuhan di mana? Di mana berkat Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Di mana janji Tuhan? Sekarang kita tahu bahwa Tuhan akan terus dan sedang bekerja di belakang layar di dalam hidupmu, dan Dia terus berperang untuk saudara, untuk saya, untuk mendatangkan kebaikan. Orang boleh mereka-reka yang jahat sama saudara, tapi Tuhan mereka-reka yang baik dalam hidupmu, dalam hidup saya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya memiliki Allah yang seperti ini. Allah tidak pernah meninggalkan saudara, Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara. Dia terus bekerja dalam segala sesuatu, Dia berperang buat saudara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, dalam hidup saya. Bukan karena saudara baik, tapi karena darah perjanjian. Karena apa yang anaknya sudah lakukan di atas kayu salib. Dia akan membebaskanmu dari lubang yang tidak berair. Dia akan mengangkat saudara, Dia akan menyelamatkan saudara, Dia akan berperang buat saudara. Dan apa yang pernah hilang dari saudara 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, akan diganti 2 kali lipat. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Betapa kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena apa yang Engkau lakukan melalui anak-Mu di atas kayu salib, yaitu oleh karena darah perjanjian sudah tercurah. Itu sebabnya hari ini kami bukan lagi orang-orang tahanan yang tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan, putus asa. Tetapi kami adalah orang-orang tahanan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami dalam situasi yang sulit, dalam lembah yang kelam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau akan menyelamatkan kami, dan Engkau akan memberikan ganti apapun yang hilang. Engkau memberikan ganti kepada kami 2 kali lipat. Kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini ketika mereka mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang gelap, hari ini mereka tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan mereka, bahwa Tuhan sesungguhnya sedang dan terus bekerja di belakang layar di dalam hidup mereka untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan hari ini apapun yang terjadi dalam hidup mereka, apapun yang musuh mereka rancangkan, dan biarlah Engkau akan ubah semuanya menjadi pujian, menjadi sukacita, menjadi syukur bagimu Tuhan. Dan mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan, karena Engkau yang berperang buat kami, Engkau berjalan di depan kami, Engkau menutup barisan di belakang kami, Engkau menudungi kami dengan kepak sayap-Mu, Engkau membawa kami masuk ke dalam tempat perhentian-Mu, melihat pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan dalam seluruh area kehidupan kami. Biarlah penderitaan kami, penyakit kami, apapun yang mereka hadapi Tuhan, hari ini menjadi ucapan syukur bagimu, karena kami melihat pekerjaan demi pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Engkau berperang bagi kami. The battle is the Lord. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.